better than the sound of my friends' voices, better than the biggest dreams in my heart. And that's just the start. Better than getting what I say I need, better than living the life that I want to, better than the love anyone could give. Your love is, you hold me now in your arms and never let me go. And you won't alarm in the sunshine and the moonlight and the night sky. Give me breath and all your love, give my heart to you, because I can't stop falling in love with you, and I'll never stop falling in love with you. Ikrar kaum wanita gereja sidang-sidang jemaat Allah. Hati yang terbuka, terbuka untuk terima roh dan doa syafaat, terbuka kepada seruan orang yang membutuhkan pertolongan, terbuka untuk menolong pekerjaan Tuhan baik di tempat sendiri maupun di tempat lain. Warna-warna merah mengingatkan kita tentang korban Yesus Kristus di kayu salib untuk keselamatan umat manusia. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 38. Putih mengingatkan kita tentang kesucian, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Semboyan, kita melayani seperti kepada Kristus. Kalau kita percaya sama dan kerja bersama, kalau hati kita digerakkan oleh kasih Tuhan, kita akan berdoa, kerja saksi dan doa, hingga siap bangsa boleh dengar kabar keselamatan. Kita hendak melayanilah seperti kepada Kristus. Pengejar jauh dan dekat, kita mau melayani semua seperti kepada Kristus. Lambang kita hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Kita mau melayanilah seperti kepada Kristus. Kita kaum wanita mau melayanilah seperti kepada Kristus. Tuhan selalu berkati wanita terpuji. Tuhan selalu mengasihi semua umatnya. Ucapkanlah syukur untuk anugerahnya. Kaum wanita selalu berkarya. Proyek Allah ini sungguh sangat istimewa, mempersatukan semua wanita di Indonesia. Selalu semangat cari jiwa yang terhilang. Kaum wanita selalu berkarya nyata. Mari bersama gandeng tangan. Janganlah kau bilang no, no, no. Gunakanlah kesempatan
Jaya, GSDA Jaya, kaum wanita jaya, jaya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Senang sekali kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi ini. Dan hari ini khususnya hari spesial karena Hari Harnas Kaum Wanita se-Indonesia. Kita kaum wanita di tempat ini, kita mau melayani ibadah-ibadah pada pagi ini. Mari pada pagi ini saya ajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan lagu ini, Tuhan inilah hidupku. Pagi ini kita mau persembahkan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami mau serahkan kepadamu Tuhan. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, seluruh rencana-Mu,
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu Tuhan, sampai setiap lutut bertelut Engkau Yesus Tuhan. Inilah hidup kami. Haleluya. Kami mau persembahkan kepada-Mu Tuhan, pakai kami wanita-Mu Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Kami bawa kepada-Mu, kami persembahkan untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Ini hidup kami Bapa. Kami membawa kepada-Mu segenap hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Segenap hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam firman Tuhan, Matius 28 ayat 20 mengatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita mau bangkit. Pada akhir zaman ini kita melihat banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Banyak orang-orang yang sedang menjerit. Dan kitalah kaum wanita, kitalah semua umat Tuhan. Mari kita bangkit memberitakan kabar baik itu kepada mereka. Amin. Mari kita semua
saudara semua. Kita mau bangkit, beritakan kabar baik itu. Saudara yang di rumah, mari semua nyanyikan pujian ini. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Dialah dan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dia Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja. Puji Tuhan. Mari kaum wanita, kita mau membebaskan. Di luar sana banyak orang-orang yang terbelenggu. Banyak orang-orang saat ini takut, khawatir. Tapi mari Tuhan memakai kita, hidup kita, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Siapa yang mau diutus? Mari kita semua. Tuhan, mari pakai aku Tuhan untuk membebaskan mereka semua. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta.
menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka. Jadikan hidup kami Tuhan, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran. Menyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Mari pakai kami Tuhan, bebaskan setiap wanita-wanita yang terbelenggu, mereka yang terluka Tuhan. Pakai kami, ini kami Tuhan, utus kami. Haleluya, amin. Mari kita akan berdoa lebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur untuk firman Allah pada hari ini. Mengucap syukur kaum wanita merayakan Hari Nasional Kaum Wanita tahun 2020. Berkati kami semua ya Bapa, sampaikan firman Allah dan kami akan melakukan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom khususnya kepada kaum wanita yang merayakan Harnas Kaum Wanita tahun 2020. Terima kasih untuk Ibu Ivon yang sudah menghubungi saya. Terima kasih. Tahun 2020 tema Harnas kita adalah perawatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perawatan berasal dari kata rawat, artinya pelihara, urus, jaga. Perawatan secara keseluruhan berarti proses atau perbuatan atau cara merawat, cara memelihara, cara mengurus, cara menjaga dan cara melindungi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara melihat ada tayangan bunga yang cantik, lalu kemudian ada hewan yang cantik, itu karena ada perawatan. Mereka dirawat dari dua hal. Ada dua faktor yang menyebabkan mereka menjadi indah. Yang pertama dari luar. Dari luar untuk tumbuhan, hewan, udara, makanan yang sehat, lingkungan, tanah, air, sehingga mereka menjadi sehat. Yang kedua dari dalam yaitu gen mereka sendiri. Kita kaum wanita pada hari ini mendapatkan ayat yang luar biasa pada 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang kedua. Mari kita akan baca bersama-sama. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya kepada kaum wanita. Kita menjadi sehat, kita menjadi kuat, itu karena ada perawatan. Seperti yang di atas tadi itu, ada dua faktor yang menyebabkan kita menjadi sehat. Dari luar dan dari dalam. Yang dari luar, seperti akhir-akhir ini kita sudah mengadakannya. Bahwa ada protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, tidak berkerumun, itu dari luar. Makan, mandi, merawat rambut, pakai bedak, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Lalu kemudian ada olahraga, itu dari luar. Kalau dari dalam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, untuk kita menjadi sehat, kaum wanita menjadi sehat. Yang pertama yang dari dalam adalah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang akrab, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga apa saja yang Tuhan berikan kepada kita itu akan mengalir.
Pada saat kita memiliki hubungan dekat dengan Allah, Roh Kudus ada tinggal dengan kita. Roh Kudus ada bersama di dalam hati kita. Kalau Roh Kudus bersemayam, Ayub dikatakan sahabat Allah. Henokh dikatakan mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah. Sehingga pada saat Roh Kudus ada di dalam tubuh kita, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai gembala, sebagai pelayan, sebagai pekerja, sebagai profesional, harus ada Roh Kudus supaya kita hidup di dalam kebenaran. Orang yang benar itu pasti baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kaum wanita yang dikasihi oleh Allah, pada saat Tuhan titipkan domba-domba, baik itu berupa anak-anak, berupa tetangga-tetangga, suami, mertua, adik ipar, tante, cucu-cucu barangkali. Tuhan katakan dengan jelas, gembalakanlah mereka. Gembalakan berarti mengurus mereka. Menggembalakan berarti memelihara mereka. Menggembalakan berarti menjaga mereka. Supaya mereka tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pada saat kita semuanya ini memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Pada saat kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Pada saat kita memiliki hubungan yang akrab dengan Allah. Pada saat kita mendekat, merapat dan melekat kepada Roh Kudus. Maka yang kedua, apa yang harus dilakukan pada saat kita melaksanakan perawatan? Kita akan menjadi teladan, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak wanita-wanita di dalam Alkitab. Bagaimana hidup mereka menjadi teladan. Bagaimana teladan mereka di dalam pelayanan. Di dalam mengasuh anak, mengasuh cucu. Mengasuh orang-orang yang dipercayakan kepada mereka. Mereka menjadi teladan. Firman Allah di dalam 1 Timotius pasal 4 yang ke-12. 1 Timotius pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Dikatakan dengan jelas, jadilah teladan. Jadilah teladan. Lah berarti kata perintah. Jadilah, mari kita menjadi teladan bagi mereka yang dipercayakan kepada pelayanan kita. Dalam perkataan. Kaum wanita, ada banyak orang katakan, ucapanmu adalah doamu. Makanya dikatakan oleh firman Allah, jadilah teladan dalam ucapanmu. Biarlah kita mengucapkan kalimat-kalimat yang positif. Pada saat anak-anak atau anak-anak kita masih kecil, cucu kita masih kecil lalu dia naik-naik. Jangan sampai kita bilang, hei kalau sudah di atas jatuh baru kapok loh. Jangan. Firman Allah katakan jadilah teladan dalam perkataanmu. Kalau sudah naik, pegangan ya, turunnya juga pelan-pelan. Kalimat itu yang membuat mereka punya percaya diri. Mereka punya hak untuk naik dan turun dengan hati-hati. Jadi teladan di dalam perkataan. Untuk anak-anak, untuk siapa saja. Biarlah kita menjadi teladan di dalam perkataan. Yang kedua, jadilah teladan di dalam pikiran kita. Pikiran kita harus pada saat-saat seperti ini. Kaum wanita khususnya memikirkan masa depan, masih adakah masa depan? Firman Allah jelas. Masa depan itu sungguh ada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Masa depan itu jaminan bagi kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ada banyak kaum wanita yang sedang frustasi. Ada yang banyak kaum wanita yang sedang putus asa. Tapi pada saat hari ini. Pada saat proses itu dialami oleh kita. Sebagai kaum wanita yang mengalami perawatan khusus dari Allah. Biarlah kita tetap menjadi teladan dalam pikiran kita. Kalau kita ada di dalam pergumulan, kita mempunyai hal yang positif. Puji Tuhan, saya tidak boleh protes karena ini adalah proses dari Allah. Amin. Kita tidak boleh protes, tapi ini adalah proses dari Allah. Karena perawatan itu berarti proses perbuatan untuk menjaga. Dan Roh Kudus sudah menjaga kita. Roh Kudus sudah membimbing kita. Roh Kudus sudah mengarahkan kita ke dalam jalan terus dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjadi teladan juga di dalam kesucian hidup. Jangan sampai ada dosa. Dosa kecil, dosa besar, upahnya maut. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, yang dipercayakan domba-domba untuk kita pelihara, untuk kita urus, kita jaga. Siapapun mereka. Biarlah kita tetap menjaga kesucian, kekudusan, hati terutama. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan kita. Bagaimana Tuhan katakan jagalah hatimu supaya terpancar kehidupan.
Kalau hati kita penuh dengan Roh Kudus itu yang membina kita. Roh Kudus itu yang menggiring kita. Roh Kudus itu yang memimpin kita supaya tetap ada di dalam kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perawatan di dalam harnas kaum wanita pada hari ini selain memiliki hubungan yang dekat dengan Allah, selain memiliki hubungan yang akrab dengan Allah, lalu kita menjadi teladan karena kita sudah akrab dengan Tuhan. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang salah, Roh Kudus akan memberikan alarm di dalam hati kita. Jangan itu dosa, jangan itu kesalahan. Coba pikir dulu sebelum berbicara. Coba pikir dulu sebelum memutuskan sesuatu. Di dunia ini sudah jelas dikatakan, jangan memutuskan sesuatu pada saat emosi. Pasti akan menjadikan hal yang tidak baik. Tapi pada saat ada pergumulan, pada saat ada di dalam lembah kekelaman, biarlah kita tetap percaya bahwa Roh Kudus itu menolong kita. Pasti ada solusi. Amin. Pasti ada solusi. Saya melihat di jalan tadi itu, kok ada ya? Pasti ada solusi. Haleluya. Di dalam Tuhan pasti ada solusi. Amin. Kita tidak bisa katakan sekarang Tuhan, saya butuh sekarang Tuhan. Saya sudah menjadi teladan, saya sudah hidup akrab dengan Tuhan. Mengapa nih kok belum dijawab? Itu otoritas Allah. Biarlah kita ikut apa kata Roh Kudus. Karena Roh Kudus memberikan alarm yang luar biasa. Kalau hati kita terus terbuka, wifi kita nih kuat tersinarnya dengan surga. Maka surga memberi sinyal juga yang kuat kepada hati kita. Untuk tahu persis apa yang harus kita lakukan sebagai khususnya kaum wanita. Yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, gembalakanlah domba-dombaku. Bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Artinya apa? Pada saat yang kedua dikatakan kita harus menjadi teladan. Ada orang lain yang mengingatkan kita. Kita harus terbuka. Bu, jangan bicara seperti itu, Bu. Kasar. Bu, jangan bicara seperti itu, Bu. Jangan, gak enak didengar. Kita sebagai kaum wanita yang punya hubungan dekat dengan Allah, roh kita terbuka untuk semua masukan. Jangan kritikan. Kritikan itu sakit, Bapak Ibu Saudara. Yang bagus itu masukan, beri masukan. Maka kita akan terbuka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, landasan kita dapat dirawat oleh Tuhan dan kita juga bisa merawat. Perawatan pada yang ketiga adalah harus memiliki kasih. Kasih. Makanya kalau anak-anak kecil baru mulai diberi apa-apa, orang tua meskipun mereka tidak pernah bisa berbicara. Ayo bilang apa? Terima kasih. Kasih itu memberi, Bapak Ibu Saudara. Memberi apa? Firman Allah. Di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu Saudara pasti sudah tahu bagaimana orang-orang bertanya kepada Yesus. Dan Yesus memberi perumpamaan yang luar biasa. Pada saat itu ada seorang yang dirampok. Gak cuma habis, tetapi sampai setengah mati. Semua sudah tahu peristiwa ini. Semua sudah tahu. Dan Tuhan memberikan satu ayat yang luar biasa untuk kita. Supaya perawatan itu berlangsung dengan luar biasa. Perawatan itu bisa berlangsung dengan baik. Maka yang ketiga, kita, khususnya kaum wanita, kita semuanya, khususnya kaum wanita, harus memiliki kasih. Amin. Bapak Ibu Saudara, waktu orang yang ketiga lewat, orang yang pertama lewat, orang imam-imam lewat, cuman lihat aja. Oh, jatuh. Oh, luka. Oh, dirampok tuh. Yang kedua, pada saat orang Lewi lewat, sama. Oh, ada yang kecelakaan nih. Oh, ada yang dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10. Dikatakan dengan jelas, waktu orang Samaria datang, orang itu turun dari kendaraannya. Luar biasa. Luar biasa. Pengorbanan yang pertama yang besar adalah waktu melihat ada orang yang dalam kesusahan. Ada orang yang ada di dalam pergumulan. Ada orang yang di dalam luka-luka seperti itu. Yang dilakukan adalah dia turun dari tunggangannya. Turun. Pada saat dia turun, dia gak cuma lihat turun saja.
Tetapi kemudian dia mulai mendekati yang luka-luka itu. Pada saat dia mendekati yang luka-luka itu, kemudian dia merawat luka-lukanya. Pada saat dia mendekati orang yang luka dan merawat luka-lukanya, lalu membalutnya. Nggak cukup sampai di situ Bapak Ibu Saudara. Nggak cukup sampai di situ. Orang ini kemudian membawanya dan menaikkan ke kendaraannya. Luar biasa. Kasih itu pengorbanan Bapak Ibu Saudara. Kasih itu pengorbanan. Dan dia katakan kepada yang pemilik penginapan itu, ini aku tinggalkan uang ini ya. Kalau kurang nanti aku datang kembali dan aku melunasinya. Bapak Ibu Saudara, sebagai kaum wanita, entah wanita muda, entah ibu-ibu, entah jadi oma, nenek, entah jadi emak-emak. Kalau kita memiliki kasih, pasti ada pengorbanan. Amin. Waktu enak-enak tidur, cucu kita bilang, "Mak, tolong mak, mimi susu." Apa yang dilakukan? Kamu ini, mak baru tidur nih, ayo buat sendiri. Nggak bisa umur 3 tahun. Tambah tumplek semuanya susu itu. Ada pengorbanan, itu yang sederhana. Bagaimana kita banyak berkorban waktu kita makan nasi goreng. Anak kita yang sudah remaja datang, mama enak tuh nasi goreng. Mau suapan pertama, ayo makan sudah. Mama, masih kenyang. Baru kemarin nih, loh mama nggak makan hari ini. Oh masih kenyang mulai kemarin. Lemaknya banyak, simpanannya banyak nih. Nggak apa-apa, makan aja dulu, makan dulu. Seorang ibu pengorbanannya luar biasa. Belum pada saat melahirkan. Belum pada saat kita mengurus rumah tangga. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Pernah sekali waktu saya datang ke rumah seorang ibu. Hebat, saya katakan hebat. Penjual makanan. Jam 3 sore dia sudah buka lapak. Saya datang kira-kira jam 10 pagi. Apa yang dilakukan? Dia punya bayi. Bayi yang pertama digendong. Pada saat dia gendong di dapur itu, heran ya. Lagi apa Bu? Nyuapin, bulis. Oh, nyuapin yang pertama. Yang pertama dia gendong. Yang kedua nyuapin. Dia cuci tangan. Bisa makan loh. 3 pekerjaan. Nggak cuma itu. Saya lihat di dapur itu dia datang kepada satu penggorengan. Dia agak jauh dan dia mulai goreng tahu berontak yang akan dijual nanti sore. Nggak cuma itu Bapak Ibu Saudara. Anaknya yang agak besar sedikit lagi mau ke belakang. Dia bilang, kakinya mulai main. Turunkan celananya anaknya. Heran, ada berapa pekerjaan. Itu pengorbanan yang luar biasa bagi seorang kaum wanita. Kalau Tuhan katakan perawatan, kita harus mengadakan perawatan yang dari dalam. Karena kasih itu, maka kita bisa melakukannya. Amin. Kasih itu yang pertama adalah pengorbanan. Kalau kita sudah banyak hal, banyak pekerjaan yang kita lakukan. Jangan lagi kita katakan, aku sudah banyak berkorban. Apa yang sudah aku dapat? Tidak. Lakukan pengorbanan ini karena kita mengasihi mereka. Itu karena ada perawatan yang luar biasa dari dalam kita. Roh Kudus merawat kita, merawat hati kita, merawat pikiran kita, merawat ucapan kita. Dan Roh Kudus itu yang menjadikan kita penuh dengan kasih. Seorang ibu adalah seorang yang luar biasa. Kaum wanita, bapak-bapak harus acung jempol dengan kaum wanita. Karena kaum wanita bisa mengerjakan 4-5 pekerjaan sekaligus. Sambil tidur nih, sambil bisa dongeng. Sambil tidur, sambil bisa minum teh. Sambil tidur nih, sambil bisa kalkulasi untuk besok. Sambil tidur nih, bisa untuk mikirkan menu untuk besok. Sambil tidur. Bayangkan. Kalau kita tidak penuh dengan kasih. Betul firman Allah katakan, kasih itu luar biasa. Di samping ada pengorbanan, kasih itu ada kepedulian. Amin. Peduli. Anak-anak yang keluar. Jemaat-jemaat yang keluar dari pintu saja. Mau kemana? Sudah berdoa. Itu peduli. Pak jangan lupa Pak helmnya. Kuncinya. Jangan lupa laptopnya. Jangan lupa kaos kaki yang untuk nanti meeting. Jangan lupa kaos ini. Jangan lupa. Itu kepedulian Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa orang yang penuh dengan peduli adalah orang yang penuh kasih. Tuhan katakan dengan jelas, lakukan itu. Rawatlah. Tuhan katakan di dalam firman Allah, di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ke 37. Orang Samaria sendiri katakan, orang ini saya serahkan kepada penginapan ini dan rawatlah. Ada kata rawatlah.
di dalam Injil ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan baik kepada kita. Bagaimana seorang wanita, 2 orang wanita di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ada Esther, ada Deborah, ada Abigail, ada perempuan Sunem, ada perempuan-perempuan yang hebat di dalam firman Allah. Dan mereka terus mengadakan perawatan, terus mengadakan proses untuk atau cara merawat yang dipercayakan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah pada saat hari ini kasih itu tidak cuma pengorbanan. Kasih itu tidak hanya peduli, tapi yang lebih lagi, orang yang penuh dengan kasih itu rendah hati. Rendah hati berarti mampu mengucapkan atau mampu memberikan apresiasi kepada kelebihan orang lain. Itu rendah hati. Tuhan katakan jangankah engkau rendah diri, tidak, tapi rendah hati. Rendah hati, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat. Iblis itu bisa menggocoh orang yang bagaimanapun juga profesinya. Tapi iblis itu tidak akan bisa masuk kepada orang yang rendah hati. Orang Samaria ini begitu rendah hati. Pada saat dia turun dari kendaraannya dan melihat orang-orang yang sedang ada di dalam pergumulan. Orang Samaria ini dengan begitu rendah hati, dia katakan, aku akan kembali lagi untuk menyelesaikannya ini. Mari Bapak Ibu, dalam perawatan hari ini, proses cara merawat, Tuhan memberikan acuan. Tuhan memberikan tips-tips kepada kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai nenek, sebagai menantu, sebagai ipar. Jangan pernah lupa yang pertama memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua menjadi teladan. Yang ketiga harus memiliki kasih. Supaya pada saat kita ini ada di dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, Tuhan yang akan membuatnya menjadi luar biasa. Puji Tuhan, kiranya firman Allah pada siang hari ini menjadi berkat bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Khususnya kaum wanita yang mengadakan hari nasional pada hari ini. Luar biasa, Tuhan berkati, dan satu ayat pamungkas dari perawatan adalah Matius pasal 28 ayat 20. Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20. Kita akan membaca bersama-sama. 1, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati. Shalom. Kita akan menutup firman Allah pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di surga, mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan bagi kami. Pada saat kami kaum wanita melaksanakan harnas pada tahun ini, dalam musim-musim yang sulit seperti ini, Tuhan masih mempercayakan hamba-hambanya. Tuhan mempercayakan jemaat-jemaat. Tuhan mempercayakan anak-anak, menantu, cucu kepada kami untuk kami rawat. Mengucap syukur karena janji Allah menyertai kami sampai akhir zaman. Di dalam nama Yesus memberkati Ibu Ivon Ahimsa, memberkati seluruh pengerja, memberkati pengurus kaum wanita, memberkati seluruh jemaat ini, memberkati ya Bapa, mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Hari ini hari yang spesial, khususnya buat kaum wanita Puri dan Graha. Karena hari ini mereka merayakan Harnas. Harnas adalah sesuatu agenda dari kaum wanita pusat untuk setiap gereja lokal membuatnya sebagai satu kegiatan khusus, dan tujuannya adalah
memperkenalkan dalam gereja lokal bahwa ada kaum wanita, ada kegiatan, dan ada acara-acara khusus. Dan tentunya menghimbau bagi kaum wanita yang belum bergabung untuk ikut dan bisa bergabung. Kali ini dari DKWN atau pusat memberikan satu tema berbicara mengenai perawatan. Seringkali perawatan bagi wanita khususnya itu seringkali diartikan dengan perawatan wajah, perawatan fisik, ya. Dan kadang-kadang wanita banyak sekali dia tidak mau dibilang tua, maunya muda terus. Dan wanita-wanita juga tidak suka kalau kelihatan fisiknya menjadi gemuk begitu, katanya nggak cantik. Tapi perawatan yang dikatakan di dalam tema Harnas khusus pagi ini tidak bicara seperti itu. Ada ayat-ayat pendukung dan ditulis dalam Matius 28 ayat 20 dan juga 1 Petrus 5 ayat 2. Matius 28 ayat 20 berbicara mengenai kesimpulannya supaya wanita-wanita bisa mengajar atau melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan akan menyertainya senantiasa sampai kepada kesudahan alam. 1 Petrus 5 ayat 2 berbicara mengenai gembalakanlah kawanan domba yang ada padamu. Mungkin saudara merasa aku kan gak jadi gembala. Tapi saudara punya keluarga. Ada suami, ada anak-anak, ada cucu, ada mungkin saudara-saudara kita yang lain. Dan kita menjadi gembala buat mereka. Nah saudara, dari dua ayat ini maka Nasional Pusat atau KW Pusat memberikan tema yang berbicara mengenai perawatan. Bapak Ibu Saudara atau khususnya kaum wanita ya, karena hari ini Harnas kaum wanita. Di dalam Amsal pasal 31 mulai ayat 10 sampai dengan 30 itu berbicara banyak dan banyak hal tentang puji-pujian bagi wanita. Dan pagi ini saya akan menyinggung sedikit sehubungan dengan tema yang berbicara mengenai perawatan. Perawatan di sini bisa bagaimana kita harus memberikan tanggung jawab kita sebagai wanita terpujinya Tuhan. Apalagi di dalam kondisi situasi dalam masa pandemi seperti ini. Mungkin ya saya katakan ada suami-suami yang di PHK. Anak-anak kita yang di PHK, penghasilan mulai berkurang, ya. Lalu bagaimana sikap kita sebagai wanita terpujinya Tuhan? Marah? Banding-bandingkan dengan yang lain? Tidak bisa terima? Kecewa? Uring-uringan, tahu uring-uringan itu bahasa Jerman, uring-uringan. Nah, ingat di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai 30 khususnya ya, saya hanya akan mengambil cuplikan-cuplikan sedikit. Dikatakan bahwa ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat seumur hidupnya. Bapak Ibu sudah dipersatukan menjadi suami istri. Ya, seumur hidup kita akan berbuat baik kepada suami. Entah suami kita sekarang sudah tua, entah suami kita mungkin sekarang gemuk, entah suami kita mungkin hari-harinya menyebalkan, tapi kita tidak boleh berbuat jahat dan seumur hidup kita harus mengasihinya. Dan 1 Petrus 5:20 dikatakan gembalakan. Artinya kita harus bisa merawat, artinya kita harus memberikan diri kita, Amsal 31 ayat 20, kepada yang tertindas, mengulurkan tangan kepada yang miskin. Dan semua itu dilakukan dengan ketulusan, kerelaan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, khususnya wanita-wanita terpujinya Tuhan, di dalam Amsal yang ayat 28 dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia, suaminya memuji dia. Hari ini apakah suami-suami masih memuji Anda? Atau sebaliknya? Ini koreksi. Ini koreksi. Kalau suami-suami sudah tidak memuji kita, perawatan kita salah.
dan harus dibenahi. Dan akhirnya ayat 29 dan 30 dalam kitab Amsal, banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semua. Kemolekan, kecantikan adalah bohong, tapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kiranya ini menjadi rema di dalam hidup kita sebagai wanita-wanita terpujinya Tuhan. Dan Tuhan memberkati. Selamat Hari Nasional Kaum Wanita. Puji Tuhan. Saudara pasti tadi lihat dalam ibadah online kita bagaimana wanita-wanita memuji Tuhan, bagaimana wanita-wanita melayani Tuhan. Dan saya sebagai gembala mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Pendeta Lis yang sudah menyampaikan berkat firman Tuhan. Terima kasih, kita sudah dibekali dengan banyak hal berbicara mengenai perawatan. Kiranya tidak berhenti di minggu ini, tapi seterusnya. Amsal katakan seumur hidup kita melakukan perawatan, dan itu dilakukan oleh wanita-wanita terpujinya Tuhan. Akhirnya marilah saya akan menutup ibadah Harnas KW pada minggu terakhir di bulan November ini. Dan wanita-wanita yang ada di rumah, wanita-wanita Tuhan, terpujinya Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa. Juga Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah online ini, mari kita satukan hati dan berdoa. Secara khusus saya juga nanti akan berdoa buat kaum wanita Mawar Saron dan kaum wanita Talitha Kumi. Mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hari ini hari yang spesial bagi kaum wanita Pugar, Mawar Saron dan Talitha Kumi. Mereka merayakan Harnas yang luar biasa. Meskipun kami ada ibadah online, itu tidak menjadi halangan, tidak menjadi mereka tawar hati, tapi mereka sudah memberikan yang terbaik bagimu melalui pujian-pujian mereka, melalui pelayanan mereka. Dan hamba bersyukur untuk semua itu. Berkatilah mereka semua Tuhan. Secara khusus pada pagi ini hamba berdoa buat kaum wanita Pugar. Berikanlah kepada mereka Tuhan hati yang selalu takut kepada Tuhan, hati yang selalu mau taat kepada firman Tuhan, sehingga suami-suami akan bangga dengan kehadiran mereka di dalam rumah tangganya. Anak-anak akan bangga dengan kehadiran mereka di dalam kehidupannya. Bahkan orang-orang lain, gereja akan bangga dengan wanita-wanita terpujinya Tuhan yang hidup takut kepada Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan, karena tugas tanggung jawab mereka tidak ringan, berat Tuhan. Tapi Tuhan mampukan mereka, kuatkan mereka, hiburkan mereka, lindungi mereka. Dan Tuhan pakai mereka lebih indah dari hari-hari yang lalu karena kemuliaan bagi namamu. Terima kasih buat wanita-wanita terpujinya Tuhan. Dan sekarang juga hamba secara khusus berdoa buat setiap keluarga-keluarga Tuhan memberkati. 1 minggu ke depan yang akan dilalui, Tuhan menyertai setiap pekerjaan, setiap usaha, perjalanan, studi dari anak-anak kami. Dan Tuhan selalu hadir. Dan Tuhan selalu menyatakan kuasa-Nya. Sekarang hamba-Mu akan turunkan berkat bagi semua jemaat-jemaat-Mu dan siapapun yang sedang mengikuti ibadah online ini. Dan juga khusus bagi kaum wanita Pugar. Mari angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkatilah hari-harimu. Diberkatilah kebutuhan hidupmu, kesehatanmu, pergumulanmu, kerinduan dan harapan-harapanmu. Diberkatilah dan diberkatilah. Karena penyertaan Tuhan, penyertaan Yesus, penyertaan Roh Kudus selalu ada menyertai kita semua. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kaum wanita Pugar dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita katakan bersama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.